Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Puji syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kamu berkati anak-anak-Mu yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 18 sampai 4 ayat 6. Sekali lagi 1 Yohanes 3 ayat 18 dan ayat 4 pasal 4 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Pasal 4 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita pasti melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dan dengan penuh keberanian kita menyatakan iman kita kepada orang-orang di sekeliling kita, baik orang yang percaya bahkan maupun orang yang tidak percaya. Nah, ketika perbuatan kita yang benar kita lakukan, pasti kita menghasilkan hal yang baik dan kemudian kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Nah, kita jadi tahu bahwa Tuhan ada dalam hidup kita kalau kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena kita bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, di 1 Yohanes 3 ayat 20 mengatakan, sebab jika kita dituduh oleh hati nurani kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Artinya biasanya kita dalam diri kita sering-sering mengikuti pikiran kita sendiri atau hati nurani kita sendiri, perkataan dari hati kita sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Dan itu sering terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen. Nah, untuk menghindari semuanya itu ya kita harus berada di dalam Kristus. Nah, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 ini ya, mengatakan bahwa kasih itu bukan kata-kata yang baik dan indah saja ya. Dalam kebenaran kadang-kadang ada orang yang mengasihi tetapi tidak mengasihi di dalam Tuhan. Mereka mengasihi secara salah ya. Prinsip yang penting adalah kasih tidak dapat dilepaskan dari kebenaran ya. Kebenaran itu yaitu kita harus ada di dalam Tuhan. Nah, kadang kita lihat banyak saudara-saudara kita di luar sana yang memberikan kasih kepada orang lain tanpa melakukan kebenaran. Artinya mereka melakukan kasih tapi mereka tidak ada di dalam Kristus. Nah, itu bedanya kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang lain di luar sana. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mengakui Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka ketika kita melakukan kasih, jadi kita sudah ada di dalam Tuhan. Ya, kita melakukan kasih itu berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, untuk itu kita sangat bersyukur kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, meskipun kita sudah diselamatkan, pasti ada saat-saatnya atau momen-momen hati kita itu tidak beraturan. Ya, di sisi lain
ada orang-orang yang tidak diselamatkan tetapi mereka melakukan hal-hal baik. Mereka menganggap diri cukup layak untuk diselamatkan, dan bahkan mereka membohongi diri mereka sendiri. Artinya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, nah pasti kita yakin betul bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya kita melakukan dosa, pasti hati nurani kita berkata jangan melakukan itu. Nah, jadi banyak orang hidup menuruti hati nuraninya. Nah, padahal hati nurani itu juga sudah jatuh di dalam dosa. Nah, ketika hati nurani kita itu menyuruh kita melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti setidaknya saya memberikan dua aspek untuk bisa kita mengerti bagaimana cara kita untuk mengenal hati nurani kita yang baik dan hati nurani kita yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, hati nurani bukan standar yang mutlak atau benar. Artinya kalau kita melihat dulu arti dari hati nurani adalah wakil Tuhan yang memang Tuhan taruh di dalam diri kita atau di diri setiap orang untuk berbicara di saat kita dicobai, ketika kita salah dan menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kalau hati kita mulai gelisah, dan hati nurani ini yang sering-sering menegur kita dan mengatakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kalau yang masih contohnya ada anak kuliah yang masih sekolah dan yang sekolah SD, SMP, SMA dan kuliah, terkadang di saat ujian itu pasti ada rasa untuk melakukan hal yang tidak baik, contohnya menyontek. Nah, kemudian pasti ada hati nurani berkata itu dosa. Terus pada saat itu hati kita juga kalau tidak kita lihat itu contekan, pasti gagal dalam mata kuliah atau mata pelajaran itu. Nah, pasti di saat-saat seperti itu kita merasakan bagaimana hati nurani itu menegur kita dan atau melakukan hal-hal yang tidak baik, contohnya dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Pasti hati nurani kita itu sering menegur kita. Nah, ada pepatah mengatakan, bukan pepatah tapi Pendeta Gunnar mengatakan di dalam diri kita itu ada dua singa. Jadi singa yang baik dan singa yang jahat. Nah, artinya itu hati nurani kita yang baik dan hati nurani kita yang jahat. Apa yang kita sering kasih makan, pasti itu yang muncul dalam diri kita. Contohnya kita kasih makan singa yang jahat, pasti hati nurani kita itu yang jahat itu sering-sering kita jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau kita memberi yang terbaik untuk hati nurani kita yang baik itu, pasti kita juga melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, Tuhan memiliki standar yang tepat untuk mengetahui seluk-beluk hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa tindakan kita sebelum kita melakukannya. Tuhan sudah tahu. Tapi kita diberikan kebebasan untuk melakukan hal-hal itu, Jadi kalau kita benar-benar sudah ada di dalam Kristus, pasti hal-hal yang demikian pasti akan secara sendirinya kita pasti mengetahui apa yang jahat dan apa
apa yang baik di hadapan Tuhan. Jadi supaya hati nurani kita tidak gelisah, nah contohnya yang sekolah tadi, ya pasti harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya tidak jatuh ke dalam dosa, tidak menyontek atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, Tuhan mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Di saat kamu kesulitan pun, di saat kamu dalam posisi yang tidak aman, ya pasti Tuhan akan memberi tangannya kepadamu untuk membukakan jalan di setiap kesulitan yang kamu alami. Di poin yang kedua, bagaimana kita menguji roh dari Tuhan dan roh yang bukan dari Tuhan. Ya, roh dari Allah itu mengaku Yesus Kristus. Ya, mengakui Yesus Kristus dalam hatinya bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang ke dalam dunia dan memberi dirinya untuk menderita demi dosa-dosa kita. Nah, itu adalah roh dari Allah. Nah, sejak awal gereja mula-mula juga sudah menghadapi ajaran-ajaran yang salah, ya. Dan ada satu ajaran yang mengatakan bahwa Yesus tidak benar-benar menjadi manusia. Ya, tidak mungkin, ya, mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Kalau Yesus tidak mati dan di atas kayu salib, pasti kita masih sekarang tidak ada penebusan. Kalau tidak ada penebusan, mengapa kita mesti percaya kepada Yesus yang demikian? Nah, tapi di dalam Alkitab ini kita mempercayainya dan kita mengetahui dalam sejarah bahwa Yesus sudah benar-benar turun ke dalam dunia. Allah itu sudah turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kita dan membayar segala dosa kita yang memang kita yang dihukum. Tapi karena Tuhan Yesus sudah memberi dirinya, membayar kita dengan darahnya yang kudus itu, maka kita dibebaskan dari kuasa kegelapan itu, ya, dari kuasa maut, sehingga kita bisa memanggil Allah itu dengan Bapa. Ya, kalau roh yang bukan dari Tuhan, ya pasti tidak mengakui Allah sama sekali, tidak mengakui Yesus bahwa Tuhan dan Juru Selamat di dalam dirinya. Dia menjadi Tuhan dan Tuhan di dalam dirinya. Dia diberikan firman Tuhan pun dia tidak bisa mengerti. Nah, tadi di poin yang kedua mengatakan bagaimana kita menguji roh dari Tuhan dan roh yang bukan dari Allah, dari Tuhan. Ya, dari Alkitab kita tahu bahwa kalau kita mengerti setiap perkataan, setiap ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita, kita mengikuti segala apapun yang ditegur, pasti kita mengerti apa yang menjadi roh dari Tuhan dan roh yang bukan dari Tuhan. Jadi suatu hari Bapak Ibu, ketika kendaraan dilalu lintas padat, ya, ada seorang yang di dalam mobilnya itu ada ditempeli sebuah stiker mobil. Nah, di dalam stiker itu dia membentuk dalam stiker itu ada mengatakan tersenyumlah Yesus mengasihimu. Jadi tiba-tiba sebuah mobil itu menabrak mobilnya. Tapi ketika dia keluar, nah dia memarahi orang tersebut. Nah, padahal di dalam mobilnya tadi dia mengatakan tersenyumlah. Nah, jadi di suatu situasi apapun dia harus tersenyum. Nah, nyata-nyatanya dia keluar dari mobil, dia marah, tidak menunjukkan kasih kepada sesamanya. Nah,
Begitu juga kita sebagai orang Kristen, kita sudah di dalam Tuhan tapi tidak mengasihi. Hanya lambang saja kita orang Kristen, tapi dalam diri kita tidak ada hal-hal yang baik yang bisa menunjukkan kita adalah murid Kristus. Nah, sebagai murid Kristus, kita harus meneladani Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam renungan kita pada hari ini ada dua yang saya mau katakan, bahwa roh daripada Tuhan memberikan keberanian kepada kita untuk terus memiliki hati yang nurani yang kuat, yang kuat untuk melakukan hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan bagi hidup kita dalam melakukan segala sesuatu yang mengarah pada pelayanan kita. Nah, kalau kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Yesus, pasti kita harus terlibat dalam pelayanan. Artinya kita mengabarkan Injil, mengabarkan kebenaran yang menjadi keharusan dalam diri kita, yaitu kabar baik. Kabar baik itu adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menyelesaikan dalam renungan kami, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengakhiri renungan kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami untuk mengubahkan setiap hati nurani kami yang tidak baik menjadi baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.